Shalom, kami dari kelompok 10 Sains Dasar. Perkenalkan, nama saya Betania Brutarigan. Shalom, perkenalkan nama saya Putra Lopiga Bersetepuh. Shalom, perkenalkan nama saya Gabriela Sinaga. Kami dari Ekonomi 2020 akan mempresentasikan salah satu pemanfaatan bioteknologi tradisional terutama yang ada di daerah sekitar kami. Selamat menyaksikan. Bioteknologi merupakan pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat digunakan oleh manusia. Pengolahan makanan dengan cara fermentasi merupakan salah satu jenis bioteknologi. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi tradisional. Di video kali ini kita akan membahas tentang penerapan bioteknologi tradisional yang ada di lingkungan sekitar kami, yaitu membuat tape dengan cara fermentasi selama 2-3 hari dengan menggunakan bantuan bakteri ataupun mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Pengukus nasi ataupun magicom, 2 buah ragi, sari manis jika diinginkan karena ini bersifat fleksibel, wadah ataupun tampi untuk mendinginkan tape nantinya, peranti ataupun tusuk gigi, beras ketan, daun pisang untuk membungkus tape. Sekarang kita masuk ke dalam proses pembuatan. Masukkan beras ketan ke dalam wadah magicom sebanyak 2 mug di sini yang kami gunakan. Basuh beras ketan sebanyak 2 kali sampai bersih. Setelah dicuci, isi kembali air ke dalam wadah magicom sebanyak 1-2 ruas jari. Setelah itu masukkan wadah ke dalam magicom dan siap untuk dimasak seperti memasak nasi pada umumnya. Setelah matang, angkat dan tuangkan tape ke dalam suatu wadah ataupun tampi seperti yang kami buat dan tunggu sampai benar-benar dingin. Sambil menunggu tape dingin, kita menghaluskan terlebih dahulu 2 ragi yang telah disediakan. Lalu berikan sedikit sari manis kepada ragi yang telah dihaluskan. Campur aduk ragi bersama sari manis. Setelah tape benar-benar dingin, sekarang kita mendaburkan campuran ragi ke atas tape dengan rata. Setelah ditabur, kita mengaduk tape dengan campuran ragi agar bisa memastikan campuran tersebut benar-benar tercampur dengan baik. Lalu kita membungkus tape menggunakan daun yang telah disediakan, yaitu daun pisang.
Setelah semua dibungkus, dimasukkan ke dalam satu wadah tertutup, yaitu toples. Setelah 3 hari melalui masa fermentasi, maka tape sudah matang dan bisa untuk disajikan. Ini adalah hasilnya. Sekarang mari kita coba untuk mencicipi. Tape adalah salah satu makanan khas Karo yang disajikan pada saat acara-acara besar seperti pesta tahunan, 17 Agustus, dan juga tahun baru. Selain itu, kita juga tahu bahwa tape memiliki nilai jual yang baik di tengah-tengah masyarakat untuk menambah pemasukan masyarakat setempat terutama. Selain di Tanah Karo, tape merupakan salah satu makanan selingan yang cukup populer di Indonesia. Tape memiliki rasa manis dan sedikit mengandung alkohol, memiliki aroma yang menyenangkan, bertekstur lunak, dan berair. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape yaitu jenis kamir atau Saccharomyces cerevisiae, beras ketan hitam atau Oryza sativa glutinosa yang merupakan salah satu jenis beras yang berwarna ungu pekat, mendekati hitam dan mengandung senyawa fenolik yang tinggi terutama antosianin dan bakteri amilolitik. Ragi dapat mengubah glukosa menjadi alkohol dan gas CO2. Oleh sebab itu, golongan ini dikenal beberapa jenis ragi, antara lain ragi tape. Ragi tape terdapat jenis kamir Saccharomyces cerevisiae yang mempunyai pertumbuhan sempurna pada suhu sekitar 30 derajat Celcius. Oleh sebab itu, tape dibungkus menggunakan toples dengan rapat dan pH 4,8. Mikroba Aspergillus dalam pembuatan tape berfungsi untuk menghidrolisis pati pada bahan baku menjadi gula-gula sederhana. Saccharomyces berfungsi mengubah gula menjadi alkohol, sedangkan Acetobacter mengubah alkohol menjadi asam laktat. Pemberian ragi memiliki fungsi untuk fermentasi ketan menjadi tape. Selanjutnya adalah wawasan Kristen Alkitabiah. Yang pertama kita ambil dari Mazmur 104 ayat 14. Demikian firman Tuhan, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan suatu tujuan. Salah satunya adalah Allah menciptakan persediaan yang begitu melimpah dalam kekayaan alam untuk dapat diusahakan oleh manusia. Kita perlu bersyukur Allah menciptakan bahan makanan mentah seperti umbi-umbian atau bahkan bakteri sekalipun untuk dapat menjadi berkat bagi manusia. Ia juga sekaligus memberikan kepada kita kemampuan untuk mengelolanya. Maka dari itu kita perlu mengelolanya dengan penuh bijaksana. Selanjutnya ada di 1 Korintus 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ayat ini mengajarkan kita dan membawa kita untuk mengingat kembali konteks kejadian dalam Kejadian 3, di mana Adam dan Hawa melakukan pelanggaran dengan melanggar perintah Allah untuk memenuhi keinginan mata dan keinginan daging mereka. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah mengajarkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan namanya. Artinya bahkan ketika makan dan minum, kita perlu melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Kita perlu mengkonsumsi apa yang baik bagi diri kita dan menjadi berkat bagi diri kita maupun orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Dan yang terakhir ada dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia merupakan milik Allah dan bukan milik kita sendiri. Maka dari itu penting bagi kita untuk memelihara dan menjaganya sebagai bentuk rasa syukur kita atas pemeliharaan Allah. Salah satunya adalah dengan melalui tubuh kita. Kita perlu menjaga tubuh kita dengan melakukan konsumsi makanan yang baik bagi tubuh kita, sehingga tubuh kita dapat kita jadikan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan dan untuk memuliakan namanya. Sekian presentasi dari kami tentang bioteknologi, proses pembuatan tape yang merupakan contoh bioteknologi tradisional yang ada di lingkungan sekitar, dan wawasan Kristen Alkitabiah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.